Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Destiva, cerdas, kreatif, dan inovatif. Halo semuanya, selamat datang di studio podcast DKV Multimedia SMK Negeri 1 Kaliangat. Saya Suci, di episode kali ini kita bakal ngebahas proyek akhir nih di jurusan DKV SMK Negeri 1 Kaliangat. Nah, buat ngebahas proyek akhir ini, tentunya saya nggak sendirian. Saya ditemani dua teman saya, yaitu Najla sama Anis. Hai Najla. Halo. Hai Anis. Halo. Nah, sebelum itu, saya mau jelasin secara singkat dulu nih tentang proyek akhir. Jadi, proyek akhir itu adalah proyek yang dilakukan oleh siswa di kafe pada saat akhir semester pas mau kenaikan kelas. Nah, yang dilakukan itu biasanya tuh latihan dan mempraktikkan secara langsung materi-materi yang udah dijelasin sama guru pengajar dari awal semester. Nah, jadi gitu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke pembahasannya aja ya. First impression kalian pas tahu bakal ada project akhir tuh gimana sih? Awalnya tuh kaget karena lihat apa yang dijelaskan tentang proyek akhir itu agak gugup, agak takut gitu. Tapi karena sebelum-sebelumnya sudah dilatih sama gurunya, jadi oke aja sih untuk berdepannya. Jadi itu apa ya, bekalnya itu udah cukup ya, Iya, udah udah dilatih cukup, banget udah dilatih ya. banget. Oke. Nah, pas ngerjain project akhir itu kan tentunya kita harus ada konsep nih. Cara kalian nyari ide konsep itu gimana sih? Susah nggak? Kalau untuk nyari konsep itu gak terlalu susah karena udah ditentuin mau buat apa gitu sama guru pengajarnya. Jadi kayak udah ada referensi gambaran aja Iya. ya. Nah, terus biasanya kalau kalian lagi nyari referensi nih, entah referensi tentang apa gitu di project akhir, kalian biasanya nyari di mana tuh? Biasanya nyari di Pinterest atau di Google juga bisa. Kalau AI dipakai nggak sih kira-kira kalau nyari referensi di DKV itu? Kadang dipakai sih buat tambahan aja. Oke. Pas lagi ngerjain project akhir kali ini, kalian ada kendala sesuatu gitu nggak? Dan kendalanya itu apa kendala yang besar banget sampai kalian ngerasa nggak mau deh ngerjain project akhir ini? Atau kendala kecil aja, tapi tetap susah gitu? Apa gimana? Sebenarnya sih ada, nggak besar-besar amat sih menurutku. Karena menurut saya nggak besar, karena eh, revisian itu memang wajib karena biar prosesnya makin Biar makin bagus iya gitu makin ya? bagus, biar Oke. desain makin bagus juga. Kalau revisian itu biasanya dilakukannya tuh di sekolah aja atau pas di rumah juga boleh nih ke guru pengajar? Apa tergantung gurunya masing-masing? Bisa dua-duanya, di rumah bisa, secara live juga bisa, tergantung gurunya sih. Nah, menurut kalian pribadi nih, pas lagi ngerjain project akhir kemarin tuh lebih enak revisi secara langsung atau secara online melalui WhatsApp? Apa gimana? Secara langsung sih, karena kalau lewat WhatsApp itu agak lama karena mungkin gurunya lagi kesibukan. Iya. Ada Terus biasanya kurang ngerti juga iya gak sih? kurang ngerti. Iya. Kan project akhir ini kita mempraktekkan nih dari yang materi guru berikan dari awal semester tuh sampai akhir semester. Tujuannya itu apa sih? Dan menurut kalian tuh penting gak sih adanya project akhir kali ini? Penting untuk mengasah skill muridnya. Ada mungkin skill murid itu ada yang makin menaik atau ada yang makin turun gitu. Bisa diukur dari situnya. Oke, pas lagi ngerjain project akhir kali ini tuh spesifik gak harus pakai software apa? Atau bebas milih nih, tergantung diri kita tuh bisanya di software apa? Atau juga gurunya udah ngasih brief nih, kayak ini harus pakai software ini ya? Atau gimana? Biasanya ditentuin dari guru pengajarnya sih, karena biasanya tergantung dari yang dipelajari di semester awal. Oh, misal nih semester awal kita belajar tentang Adobe Illustrator, Iya. jadi selanjutnya kita bakal pakai aplikasi itu. Ya, Nah, ngomong-ngomong tentang desain brief nih, desain brief itu definisi desain brief itu apa menurut kalian? Untuk sejauh ini ya, sepengalaman aku, desain brief itu kayak hmm, apa ya, bantuan untuk kita buat project gitu nggak sih? Menurut kalian gimana? Penting nggak sih desain brief Penting, itu? penting. Karena buat awalan buat desain itu butuh banget eh, kemauan dari klien. Contohnya kayak desain brief itu bisa digunakan. Untuk mengurangi revisian Iya, yang berlebihan ya. Oke.
Tipsnya nih, boleh kasih tips nggak buat ngerjain project akhir ini biar nggak mepet deadline gitu? Intinya jangan malas dan meremehkan tanggung jawab. Terus juga Oke. sering-sering nyari referensi yang banyak, sama sering konsultasi juga ke guru pengajar. Intinya jangan males ya adik-adik semuanya untuk apa ya, jangan males juga buat nyari referensi, nyari ide desain, sama konsultasi juga. Dan jangan takut ketika kalian tuh banyak revisian, karena semakin banyak revisian bakal semakin bagus. Ya. Eh, Pas di kelas 10 itu kalian project akhirnya tuh apa? Ngerjain apa? Ngedesain tipografi sih. Typography. Itu pakai software apa tuh kalau boleh tahu? Pakai Adobe Photoshop. Iya, Adobe Photoshop. Pas udah selesai nih kita ngedesain, itu desainnya itu apakah cukup untuk di media sosial aja atau diaplikasikan di apa, media apa gitu? Diaplikasikan di media seperti tas selut, tote bag, topi, gelas juga. Oh, berarti di DKV ini kita nggak cuma belajar aja, tapi kita udah bisa buat produk sendiri ya. Iya, bisa. Keren. Kalau untuk pas kelas 11 nih, kebetulan kan kalian sudah kelas 3, kelas 12. Pas kelas 11 kemarin tentang apa project akhirnya? Tentang desain brief logo. Oh, balik lagi ya kita ke desain brief. Iya. Seberapa susah sih buat logo itu menurut kalian? 1 sampai 10 deh. 8 Ya, 8. 8. Susahnya itu di mana? di bagian ya. Kalau aku tuh kalau buat logo, kesusahan saya di buat logo itu biasanya di sketsa sih. Kalau di saya sketsa nggak terlalu karena kan sudah ada panduan dari brief, Iya. dari Klien. mind mapping sama Oh, mood board. Jadi kesusahannya tuh di bagian mana yang menurut kalian yang revision berkali-kali gitu? Di bagian desain brief sih. Oh, di Kreatif bagian brief. awal. Kreatif brief. Ya karena itu sebagai apa ya, dasarnya banget Iya. ya buat akhir itu. Dan menurut kalian yang paling gampang nih di project akhir yang kelas 11 kemarin tuh di bagian mana? Yang tadi kan kesusahannya nih di bagian kreatif brief. Yang paling gampangnya deh, yang kayak sekali buat konsultasi langsung ACC nih. Di bagian sketsa. Wow, keren. Kalau Najla nih di bagian mana? Di bagian mood board mungkin. Oh ya, kalau boleh tahu, mungkin adik-adik belum tahu ya, mood board itu isinya ada apa aja sih? Di mood board itu isinya ada tipografi, terus gambar-gambar visual yang menggambarkan brandnya, kode warna ya. Ya, kayaknya itu aja sih. Itu berarti dalam garis besar ya isi Iya. mood board tuh itu. Biar kayak kita ada gambaran nih brandnya mau kayak gimana. Entah Iya. kesannya mau minimalis atau mewah gitu kayak Iya, gimana. fun. Ya, biasanya kalau milih font tuh tadi sempat disebut sama Anis, milih font itu susah nggak sih? Sebenarnya susah karena apalagi fontnya itu banyak yang Non komersial Iya, ya. non-komersial. Jadi kita harus benar-benar Jadi, milih ya. Betul. Biasanya kalau nyari font itu di mana? Boleh spill nih. Nyari font itu di Google Font. Dafont juga bisa. Dafont jarang banget tapi kalau mau dapet yang 100% free. Oh gitu. Dan biasanya tuh paling kesusahan nih antara tadi juga disebutkan layout sama warna. Antara font, layout sama warna, kalian paling kesusahan di mana nih? Layout sih. Layout. Iya sih. Saya juga ngerasa gitu karena kita harus bener-bener apa ya, nerapin prinsip desain di situ kan. Ya. Ya. Ya juga. Apa lagi? Kalau warna itu gimana menurut kalian? Warna sih Susah nggak sih nentuin warna? susah gampang karena Kita harus nentuin Iya. kontrasnya gitu kan ya, gelap Iya, terangnya kontras. itu gimana. Dan kalau nggak pas ya jelek. takut jelek. Misalnya Iya. kayak logonya itu temanya fun, nanti kita milih milih warna logonya itu gelap kan nggak nyambung gitu. Iya, berarti itu ada hubungnya sama psikologi warna ya. Iya juga sih. Jadi
Oh, berarti sebelum itu pas di creative brief kita harus jelas dong ya. Itu apa ya? Target audiensnya itu siapa? Iya, Kayak umurnya berapa, gendernya apa gitu ya, biar logonya itu Kasta juga. bener-bener kenapa? Kasta juga. Iya, oh berarti tingkat sosial ya, Iya, tingkat tingkat entah sosial. menengah ke bawah gitu ya. Jadi biar logonya itu bener-bener pas gitu ya target audiensnya. hmm. Ke contoh yang kemarin tuh kalian buat brand apa sih dan logo apa? Dari brand apa? Atau itu ditentuin oleh guru? Apa kalian milih sendiri untuk brandnya? Milih sendiri. Milih sendiri. Brand Kebetulan- apa tuh? Kebetulan punya kakaknya Najla. Wah keren. Ya. Brand apa tuh? UMKM kah atau brand apa gitu? Brand aksesoris. Wah aksesoris apa nih? Gelang sama strap-on. Berarti itu logonya itu ada kayak aksen lucu-lucu gitu ya, Iya. kayak manik-manik gitu. Manik-manik. Oke. Berapa lama sih kalian ngerjain desain brief itu? Soalnya kan kayak desain brief itu kompleks ya. Kita harus buat creative brief, mind mapping, terus mood board dan sketsa, masih digital lagi. Berapa lama nih kira-kira? 3 minggu sih. 3 minggu yang paling Lama 3 minggu. Kalau sebentarnya mungkin 1 minggu bisa. Ya, itu 3 minggu itu udah dari awal sampai final ya berarti. Iya. Yang paling lama tuh kok bisa sampai 3 minggu? Apa sih yang paling lama? Revisiannya. Iya. Betul. Dari revisi. Iya sih, karena revisian tuh harus berkali-kali ya. Iya, biar perfect Ya, benar. hasil. Tapi apakah pas selesai nih udah revisian berkali-kali, apakah kalian udah puas sama hasilnya atau masih ngerasa kayak ini kayak kurang deh gitu? Sebenarnya sih sesuai selera masing-masing sih. Kalau aku kalau saya tuh kurang karena mungkin ke saya tuh kurang, tapi ke klien alhamdulillah bisa puas. Nah, tadi ini kan sama-sama aksesoris. Itu dibagi kelompok atau gimana nih? Kok bisa samaan banget buat brandnya itu sama aksesoris? Dibagi kelompok. Wah, jadi kan satu kelompok. Iya, sama kamu juga. Iya, iya. Tapi pas satu kelompok itu kan otomatis nggak boleh sama. Apa harus sama logonya? Beda atau harus sama? Beda. Dalam satu kelompok. Iya. Nggak boleh sama. Nah, itu gimana tuh caranya? Apakah misalnya kan pasti ada pikiran, kayaknya yang Najla bagus deh, mau kayak Najla. Tapi di sisi lain, Najlanya mikir, yang Anis kayaknya bagus deh, mau kayak Anis deh, atau gimana tuh? Sebenarnya sih nggak ada pikiran kayak gitu sih kalau saya. Iya. Karena pasti seleranya beda-beda, terus pikiran orang-orang pasti beda, ide-idenya pasti beda. Kalian punya satu kesamaan gitu nggak sih pas lagi ngerjain ini di logonya kalian tuh, kalau misal logo kalian disatukan ada ciri khas yang sama gitu nggak? Ada Di bagian mana tuh? di bagian warna, mungkin bentuk juga mirip kupu-kupu ya. Gitu. Jadi logo itu juga harus punya ciri khas ya. Betul. Ya. Biar gampang diingat sama audiens juga. Iya. Ya. Selain buat logo pas project akhir kemarin, kalian ngapain aja tuh? Apakah ada sambungannya juga sama logo? Misal contohnya kayak pemotretan foto produk, ngelakuin nggak? Soalnya ya setahu aku itu kalau kita buat brand itu pasti ada foto produknya. Iya. Ngelakuin. Kita minjam beberapa produk dari kakaknya Najla, bisa dibuat foto. Kebetulan waktu itu fotonya nggak pakai kamera, jadi pakai apa adanya, HP-nya. Iya. Tapi bagus lah ya. Iya, bagus. Ya. Untuk pemula nggak apa. Iya. Apa lagi ya? Di DKV ini menurut kalian project akhirnya itu seru nggak sih? 50-50. Nggak serunya tuh di bagian mana? Nggak serunya karena kita sebenarnya Kayak deg-degan gitu Iya, ya deg-degan. buat ngerjainnya, kayak bisa nggak ya gitu. Dan serunya itu di bagian mana nih kalau boleh tahu? serunya tuh kalau bagian sudah di ACC terus di tahap
digitalisasi. Jadi Jadi itu seru ya. iya, Ya. Apa ya? Jadi kasih ini dong. Bentar. Untuk adik-adik nih kelas 10 dan yang baru yang baru masuk kan kelas 10 dan baru naik ke kelas 11, apa sih yang mau kalian bilang ke mereka? Kan kalian udah kelas 12 nih, tentang DKV. Kayak jangan malas atau jangan apa gitu. ya dari saya sih jangan malas dari awal kelas 10 karena berdampak banget untuk ke depannya. Biar ilmunya di kelas 10 itu biar lebih banyak lagi di kelas 10 terus naik ke kelas 12 itu makin banyak lagi kan enak. Iya benar, karena pas kelas 12 nanti bakal ada UKK. Iya, ada UKA biar Iya. ada bekal. Benar. Kalau kita balik lagi nih ke proyek akhir, itu gurunya tuh benar-benar ngasih tahu nggak sih pas proyek akhir, misalnya kayak proyek akhir kita kali ini tuh desain brief ya, kalian nanti gini-gini, spesifik banget gak ngejelasinnya? Dan Enggak juga sih, kita kebanyakan explore sendiri kan ya. Iya. ya jadi gurunya tuh ngasih dasarnya aja ya, Dasarnya aja. kayak nanti desain briefnya tuh gini ya, gini-gini gitu, ketentuannya apa aja itu dikasih tahu nggak sih? Dikasih tahu. Dan Biar kalian nggak ada kesalahan. itu kan kalau kayak ketentuan gitu bisa termasuk ke brief nih. Kalian kesusahan nggak untuk menerjemahkan ketentuan atau brief yang dari guru itu? Soalnya kan kadang bahasanya itu terlalu formal banget ya. Iya, susah. Ya. Tapi selain susah, kita kan bisa nanya ke guru gurunya. Iya. Asalkan kita berani aja sih. Ya jangan takut Iya, ya, jangan takut juga untuk nanya. karena gurunya gak gigit. Iya, nggak gigit. Dan mungkin kalau bingung bisa searching di Google AI kan sekarang canggih tuh ada AI. Ya benar. Kalau benar, memang benar. nggak punya AI atau nggak punya HP bisa baca buku yang dikasih dari sekolah. Iya, terus juga bisa kadang nanya ke temen gitu ya. Ya tapi kalau masalah nanya ke teman nggak begitu rekomendasi karena kasihan juga temennya. Iya, takutnya kan temennya juga belum selesai Iya. nih, ada proyeknya terus tiba-tiba nanya-nanya gitu. Jadi menurut kalian nih, kalau ada orang kayak gitu tuh gimana? Kayak dia tuh males tuh buat nge-searching, kayak buat nyari ide, referensi tuh males. Dia maunya ngandelin temennya doang, sementara temennya ini juga lagi sibuk nih sama proyeknya sendiri. Kasih kata-kata dulu dong. Ini mau ngasih kata-kata untuk Ya yang untuk di luar sana aja orang maksudnya males gitu. apa ya? Kayak misal nih kasih pesan, jangan males deh untuk nge-searching. Jangan males kan punya HP tuh Iya. pasti bisa dong nge-searching. Ya apalagi zaman sekarang udah internet Iya. lancar banget ya. Apalagi di sini kan udah disediakan hotspot dari komputer. Jadi gunain itu lebih baik lagi. Ya dan juga di sini juga kayak fasilitasnya tuh udah lengkap banget ya. Jadi kalau nggak ada kayak nggak ada batasan gitu untuk belajar. Iya. Tergantung dari diri masing-masing berarti ya. Mau apa enggaknya. Kalau kalian sendiri nih, tipe yang mana? Tipe yang males-malesan atau yang kayak kalau dapat tugas langsung kerjain? 50-50 sih. Dua-duanya. Oh iya sih sama. Saya juga Tergantung gitu. lingkungan juga. Iya. Kalau ngelihat temen itu sudah selesai jadi pengen juga gitu. Pengen cepet-cepet Selesai Iya. juga. Jadi ada dorongan lah. Iya, berarti temen sama lingkungan itu ngaruh ya. Ya ngaruh. Ya. Ya udah, seru banget ya pembahasan kita hari tentang proyek akhir. Iya. Nah, jadi gitu ya untuk adik-adik yang kelas 10, baru kelas 10 dan kelas 11 biar ada gambaran nih proyek akhir gimana. Terima kasih ya buat Anis sama Najla sudah berbagi cerita di podcast kali ini. Semoga bermanfaat juga dan semangat untuk teman-teman khususnya adik-adik yang nantinya mau ngerjain proyek akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube DKV Multimedia SMKN 1 Kalianget. Salam Destiva, cerdas, kreatif, dan inovatif.